Kembali lagi dengan materi sistem koordinat kartesius pada matematika di kelas 8. Sekarang kita akan melihat koordinat titik di antara dua titik. Jika ada dua buah titik yang diketahui, kemudian di antara titik itu ada sebuah titik, kita bisa mengetahui koordinatnya. Di antara dua buah koordinat bisa terdapat beberapa titik. Titik tersebut bisa terletak di tengah-tengah kedua titik diketahui maupun dengan perbandingan tertentu. Untuk menyelesaikan soal-soal ini bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita lukis dulu sketsa dari soal yang diketahui. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus sebagai berikut. Kita lihat dulu garisnya. Ini garisnya sekarang garis AB, yaitu ditandai dengan titik A dan titik B. Kemudian di tengah-tengah ada sebuah titik, namanya titik P. Dia tidak persis berada di tengah, tapi dia memiliki perbandingan. Perbandingannya adalah M dan N. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Untuk mengetahui absisnya atau X-nya, kita gunakanlah rumus M dikali XB. Nih, dari sini ya. M dikali XB. Ditambah N dikali XA. Nah, di seberangnya. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Untuk Y atau ordinat, M dikali YB. Ditambah dengan N dikali YA. Sama seperti tadi ya, menyeberang ya. Per M tambah N. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui titik A negatif 1, negatif 2 dan B 9,13. Dan titik P terletak di antara A dan B sehingga AP banding PB sama dengan 3 banding 2. Carilah koordinat titik P. Kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya masih sama seperti yang tadi, hanya saja koordinat A-nya sudah diketahui negatif 1, negatif 2 dan B 9,13. Di tengah-tengahnya ada titik P yang belum diketahui koordinatnya. Ini nanti akan kita cari koordinatnya. Dan diketahui juga perbandingan antara AP dengan PB adalah 3 banding 2. Yang pertama, XP sama dengan, masukkan rumus yang tadi ya, M kali XB tambah N kali XA per M kali N. Kita masukkan M-nya tadi adalah, ini M-nya. M-nya ada di sini, 3. Kemudian XB-nya, mana XB? Yang ini XB ya. XB ada di sini, 9. Kemudian tambah N XA. N-nya 2. XA-nya ini. X untuk titik A. Negatif 1. Per M tambah N berarti 3 tambah 2. Kemudian kita kerjakan 3 kali 9 hasilnya 27. Tambah 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Kita lanjutkan 27 tambah negatif 2 hasilnya adalah 25. Dan 3 tambah 2 hasilnya 5. 25 dibagi 5 yaitu 5. Untuk YP, kita masukkan rumusnya seperti tadi. Kemudian kita buat satu-satu. M kali YB. M-nya tadi 3. YB-nya, lihat titik B. Mana Y-nya? 13. 3 kali 13. N kali YA. N-nya tadi 2. Sementara YA-nya A. A, Y. Negatif 2. Maka 2 kali negatif 2 sama dengan, kita hitung, 3 kali 13 itu 39. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 39 ditambah negatif 4 sama dengan 35. Maka inilah nanti yang akan menjadi YP, yaitu 35 dibagi 5 sama dengan 7. Maka koordinat titik P yang dimaksud di situ adalah 5,7. Yang kedua, carilah titik tengah antara
titik K dan L, dan titik M dan J. Kita cari. Ada titik K dan titik L. Itu bukan B ya, titik L. Di sini titik L. Kemudian, koordinatnya sudah diketahui. Kita mau mencari dulu yang bagian A. Ini tadi XK, ini YK, ini XL, ini YL. Oke ya. Kita masuk ke rumusnya untuk mencari P. Karena dia berada di tengah, maka perbandingannya 1:1. Karena dia tepat berada di tengah. Maka kita hilangkan aja satunya, tinggal aja M kali XL. XL-nya negatif 3, berarti 1 kali negatif 3, negatif 3. Kemudian N kali XK. XK-nya 1, maka langsung aja 1 kali 1, 1. Per 1 tambah 1, 2. Negatif 3 ditambah 1 itu berapa? Negatif 3 tambah 1. Negatif 2 ya. Kemudian negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Dapat XP. Sekarang kita lihat YP. M atau 1 dikali YL. 5. 1 dikali YK. 3. YK-nya tadi kan 3 ya. 1 kali 3, 3. 5 tambah 3, 8. Per 1 tambah 1 yaitu 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh koordinat titik X, koordinat titik P yaitu negatif 1,4. Oke, bagian B. Sama saja seperti yang tadi, kita tentukan dulu nilai X-nya. Kemudian kita cari nilai Y-nya dan kita temukan nilai koordinat P-nya. Contoh soal nomor 3. Titik L terletak pada KM sehingga KL sama dengan LM. Artinya panjangnya sama ya, seperti soal nomor 2 tadi, perbandingannya 1:1. Jika koordinat titik K, M, 2N tidak diketahui, dan koordinat titik M, 2M, 4N juga tidak diketahui, dan titik L, apa titik tadi L? L itu berada di tengah-tengah KM. Koordinatnya 12, negatif 21. Tentukan nilai M dan N, kemudian koordinat K dan L. Kita cari dulu XL-nya. Kan L mau kita cari ya. XL-nya, maka rumusnya XK tambah XM per 2. XK-nya, nih, M. XM-nya, ini, 2M. Maka M tambah 2M sama dengan 3M. 2-nya kita kalikan dengan 12, sehingga M sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Kita cari YL, yaitu YK tambah YM per 2. YK, ini K, ini YK, 2N. YM, ini YM, 4N. Maka 2N tambah 4N. Sudah diketahui tadi YL-nya, yaitu negatif 21. Negatif 21 sama dengan 2N tambah 4N. 2N tambah 4N itu adalah 6N. Kemudian 2-nya kita kalikan dengan negatif 21 menjadi negatif 42. Sehingga diperoleh N negatif 42 dibagi 6 sama dengan negatif 7. Oke, kita sudah dapat nilai M. Dapat juga nilai N. Jadi kita bisa mencari koordinat K. K tadi kan M, 2N. M-nya kita ganti menjadi 8. N-nya kita ganti menjadi 2 dikali negatif 7, yaitu 8, negatif 14. Koordinat M, 2M, 4N, kita ganti M-nya menjadi 8, maka 2 kali 8, 11. Dan N-nya kita ganti negatif 7, menjadi 4 kali negatif 7, negatif 28. Untuk selanjutnya kita akan melihat jarak antara dua hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini kita hanya menentukan jaraknya, bukan koordinatnya.
Jarak antara dua buah titik dapat diformulasikan sebagai berikut. Lambang seperti ini dibaca panjang AB atau boleh juga dibaca jarak AB. Jarak AB sama dengan akar XA kurang XB kuadrat tambah YA kurang YB kuadrat. Lihat, di sini X sama X, di sini Y dan Y. Misalkan ada sebuah garis, ujungnya adalah A dan B. Koordinat A yaitu XA dan YA, koordinat B XB dan YB. Kita bisa melihat contoh soalnya. Carilah jarak antara titik K dan L. Kita buat dulu. Kalau dikatakan jarak antara K dan L, maka garisnya KL. KL, kemudian ada tanda seperti ini di atas, dibaca garis KL. Garis KL itu XK kurang XL kuadrat tambah YK kurang YL kuadrat. Kita masukkan nilainya masing-masing. XK-nya 1, XL-nya negatif 3, maka 1 kurang negatif 3. Kemudian YK, YK-nya 3, LK-nya 5, maka 3 kurang 5 dikuadratkan, sehingga kita peroleh negatif 1 kurang negatif 3 itu kan 4, jadi 4 pangkat 2. 3 dikurang 5 itu negatif 2, negatif 2 pangkat 2 yaitu, kita hitung 4 pangkat 2 16, negatif 2 pangkat 2 4, sehingga kita peroleh hasilnya akar 20. Ini bisa kita sederhanakan menjadi akar yang sederhana menjadi 2 akar 5. Untuk bagian B, garis MK yaitu titik antara M dan K. Kita hitung XM 2, XK negatif 6, maka negatif 6 kurang 2. Tambah YM, YM-nya negatif 5. YK, YK-nya negatif 11, maka negatif 11 kurang negatif 5. Sama dengan negatif 8 pangkat 2, negatif 6 pangkat 2. Sama dengan negatif 8 pangkat 2, 64, negatif 6 pangkat 2, 36. Kita jumlahkan 64 tambah 36 sama dengan 100. Akar 100 yaitu 10. Maka panjang garis MK adalah 10. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Silakan kamu kerjakan soal berikut ini, ada 2. Silakan dikerjakan di double folio. Materi yang sudah saya sampaikan tadi, contoh-contoh soalnya silakan dipindahkan ke dalam catatan dan ditulis rumus-rumus dan contoh soalnya. Kemudian, kerjakan kedua soal ini, kumpulkan dalam buku double folio dan akan dikumpul ke sekolah. Sekian dan terima kasih.